dari Bijang itu ngontrak berdua sama orang Garut gitu kan. Nah kita saya awalnya nggak bisa apa-apa gitu maksudnya. Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya dan saya ditemani ibu yang luar biasa yaitu Ibu Shelly dari Wilmon. Bagaimana kiprah dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Shelly? Yuk kita tanya langsung. Bu Shelly, thank you sudah datang dan membantu saya mendampingi review UMKM. Bisa diceritakan sedikit tentang Wilmon? Oke, terima kasih Pak Kelvin. Sama-sama. Terima kasih semuanya juga yang hadir di sini juga. Saya juga dari Wilmon, saya Shelly dan saya berkembang dari UMKM juga. Wow. Dari 2 produk sampai menjadi 30 item produk. Ya. Dan saya juga tidak patah semangat ya untuk membangun karya kita sebagai anak Indonesia untuk menjadikan produk Indonesia bagus dan bisa dinikmatin oleh semua rakyat Indonesia, otomatis bagian HoReCa, hotel, restoran, catering, bakery. Dan saya sendiri ada masuk untuk masuk ke dalam bidang ini karena waktu itu saya merasa anak-anak sudah besar, anak-anak sudah dewasa dan saya sendiri tidak mau membuang waktu untuk arisan-arisan lah ya. Jadi saya berkarya untuk mencipta. Nah, ketepatan apa yang saya pikirkan waktu itu adalah produk yang untuk bahan baku. Bahan baku untuk dinikmatin membuat topping, garnish, restoran, catering dan bakery seluruh Indonesia. Dan saya sudah berkecimpung di sini 15 tahun dan dari awal saya mulai dari 2 produk. Setelah itu berkembang terus akhirnya saya menjadikan sekarang produknya sekitar 30-an. Dan saya bekerja dari zero ya, dari nol dan saya juga tidak mempunyai pabrik, tetapi saya bisa menjual di dalam negeri dan di luar negeri. Dan saya ingin memberi inspirasi buat ibu-ibu yang UMKM juga se-Indonesia juga untuk memberikan kontribusinya produk yang bagus dan supaya bisa memperkenalkan nama Indonesia dengan produk UMKM yang dibanggakan di luar negeri. Dan saya juga berkecimpung sendiri dari bawah, dari pameran ke pameran. Wow. Dan saya juga menciptakan untuk Indonesia bisa memberikan makanan yang murah dan bagus. Dan terakhir produk saya terakhir adalah mayonnaise. Mayonnaise itu saya buat di Indonesia dan ada halalnya dan kita sudah ekspor ke Jepang. Dan Indonesia sekarang saya sudah memasukin untuk hotel, restoran, catering seluruh Indonesia dan mereka menikmatin tanpa mencampur lagi produknya. Dari Wilmon sendiri mayonnaise ada 2 macam dan 1 macam adalah untuk yang dari omega 3 tetapi dicampur putih dan kuning. Wow. Tetapi yang 1 premium punya adalah kuning telur saja dari telur omega dan akan pemerintah Indonesia akan mendatangkan 116 dari negara-negara tetangga dan seluruh dunia untuk datang melihat produk Indonesia dari hall A sampai dari hall 1 sampai hall 10.
Ya. Jadi silakan datang, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada kesempatan, silakan bangga atas semua produk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya tinggal di Bandung Selatan. Ini produk saya dari Bijak itu ngontrak berdua sama orang Garut gitu kan. Nah, saya awalnya nggak bisa apa-apa gitu maksudnya. Jadi teman saya itu ternyata dia ada basic buat jualan. Nah, dia ngajak saya, oke, jualan yuk, kata gitu kan. Saya bisa masak gitu kan ya, oke, ikutin aja saya udah jualan gitu. Nah, dulu pertama jualan itu kita jualan pizza. Nah, saya ikutin dia gitu kan, bagaimana cara ininya. Ternyata oke, dia yang bikin, saya yang posting gitu kan. Ya karena saya asli orang situ, jadi teman-teman saya banyak dari situ. Terus teman-teman tadi juga banyak. Saya posting, ternyata dari teman saya yang banyak order gitu. Oke, dari pizza main sini sepi jualannya. Jadi udah nggak pakai nama pribadi, pakai nama kosan aja udah. Sebaiknya nama kos-kosan itu jangan ya Bu ya. Jangan ya. Kos kontrakan. R Kayak receh juga jangan Ibu. Receh juga jangan. Jangan. Jangan ya Bu. Jangan aja. Nah, kalau menurut saya ya, RR itu bisa Rolls Royce loh. Iya, betul. Itu logonya Itu, ada. ya kan? RR Rolls, kita kan melihat dari porsi besar ya, kita maunya yang terbaik lah ya. Berkembang Mungkin ya tadinya kamu karena patah semangatnya karena RR-nya ada perempuan itu kan. Iya. Nah, kamu kenapa nggak RR boy? Tuh, RR maksudnya R kamu itu harus di apa ya? Dimodifikasi, Dimodifikasi. jangan kos kitchen jadi Iya. kok murah banget. Iya, kos-kosan gitu itu ya. maksudnya. Porsinya kan kita maunya lebih yang tinggi ya. apalagi dia kalau nggak salah Bapak tadi bilang ada variannya 7 7. varian itu. Apa aja 7. tuh? Bawang, cumi pete, ada jengkol, tongkol. Yang mau difokusin apa? Kita sesuai orderan Pak gitu. Jadi kalau kita stok lama-lama pasti kurang. Jadi saya buka PO langsung order masuk, kita bikin sekaligus banyak gitu. Gimana Bu Shelly? Kalau misalkan ada stok 5, saya posting ada lebih 5 botol yang mau semua, saya kasih harga lebih ini lagi gitu. Oh gitu. Iya. Berarti retail ya jualnya ya? Iya. Ya. Kalau di wholesaler gimana? Lebih bagus lah. Bu, Sampai perlu orang nggak? bisa bawa orang ke luar negeri gitu kan bisa bagus Iya. kan? Bisa. Jadi, Kalau kemarin juga Kita sempat dibawa targetnya umum. bagaimana? Kalau seumpama begini, dalam marketing itu kan ada target. Targetnya retail atau wholesaler. Kalau retail capek kan? Kalau satu Iya. gitu kan. Jadilah bikin satu brand kamu dulu ini, terus kamu bikin untuk kenapa nggak buat oleh-oleh di bandara? Akhirnya kan boleh dibuat oleh-oleh di bandara karena branding kamu ini mesti harus benar-benar dikuatin gitu. Cuma kamu RR kan, terus kamu ini kenapa nggak dikasih tulisan ini sambal apa, ini sambal apa, ini sambal apa? Enggak, harus belum sebenarnya harus banyak mesti diupgrade Bu ya. Karena kan awal juga tadi kita mau pisah nih sama partner saya tuh, ini yang mau pakai nama maksudnya siapa gitu kan. Saya mau bikin nama sendiri gitu. Terserah kalau saya gitu. Ini nama sendiri. Dia mengajakin untuk kita pisah aja, saya mau pakai nama sendiri bagaimana. Nah, itulah kesulitannya. Nah, Nah, itu kesulitannya. Nah, terus langsung karena masalahnya kamu komitmennya Iya. kamu bagaimana dari awal. nah, Iya. tapi kalau saya kan emang apa nih Ibu ya, dia yang lebih apa namanya, Produk, Jadi, dia lebihnya produksi, kamu Iya. marketing. Masalahnya mungkin ya, sorry ya, mungkin kamu selama ini cumannya target dia tinggi, Iya. kamunya mungkin cuma segini-segini aja cukup menurut kamu, tetapi dia mungkin kurang, jadi makanya dia bisa mengajukan untuk dia mau buka produksi sendiri, nama-nama sendiri, Iya. berarti ini dia tidak cocok sebenarnya, nggak senang dengan Iya. pos ini, Iya. jadi Iya. mesti dirubah. Gini Bu, kita kan sama-sama mulai dari satu bujangan ya. Nah, setelah kita sama-sama nikah gitu kan. Nah, di situ beberapa bulan kita udah selesai nikah, ada pembahasan untuk nama ya. Kita, saya mau pakai nama sendiri gitu kan. Kata dia, oke, nggak apa-apa pakai namanya aja, saya pakai sendiri gitu kan ya.
Tapi dia menyatakan saya aja nggak apa-apa, dia aja tenang sendiri gitu. Udah akhirnya belum sempat pisah, tapi dia udah dipanggil ibu sama kakak kuasa gitu. Oh, lah. Nah, di selama dia sakit itu baru kita pembahasan. Udah ini pakai kamu aja semuanya. Jadi dia tuh udah kayak nggak bakal lama gitu. Oh, oke. Jadi ini kamu sekarang kerjasamanya sama istrinya? Iya, sama istri selalu. Istri kamu. Ya. Jadi Bukan istri dia. Dia lagi. Bukan 2R lagi sekarang. Masih ganti lagi namanya. Ya. Kamu begini, itu terinspirasi karena kamu kan dulu sama-sama, itu sebagai salah satu sisi dari kenangan lah ya, maksudnya gitu. Tapi bisnis is bisnis lah ya, gitu loh. Nah sekarang kamu yang menciptakan, otomatis kamu tuh bolehlah cerita kamu untuk bagaimana ke teman baik kamu ya sampai menjadikan ini kan. Tetapi dalam bisnis gak bisa dicampur aduk ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau menurut saya ini pun packaging supaya ini kelihatan di belakang nggak apa-apa, supaya orang tahu oh ini bawang atau apa gitu hijau. Dari sini sampai sini kamu mesti harus stikernya, jangan begini. Terus nama, oke, mengenai nama kamu kan punya cerita ya. Tapi sekarang supaya berjaya supaya maju dong, supaya kamu juga teman kamu senang kan, gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya untuk memajukan marketing ini, ya? Nah itu menurut saya kalau nama itu penting, kalau jangan post event gitu menurut saya, kalau menurut nama. Tapi kan temen yang kamu temuin dulu kan belum register, ya kan? Kalau mungkin kamu bisa seumpama contohnya gini. Ini hanya ini dua saudara, ya kan? Dua bersaudara begini. Menurut saya juga mungkin kamu tulisannya 2R bersaudara. RR bersaudara gitu kan? Mungkin bisa begitu, RR bersaudara. Tapi yang satu udah meninggal nggak? Saya nggak tahu kalau meninggal kan. Atau mendingan nggak usah dilanjutkan dua itu. Karena gini ya Bu ya sebenarnya itu kalau masalah nama yang memang belum ada pikiran untuk diganti gitu kan, karena dari 2015 itu sampai sekarang gitu kan ya, saya lihat di get kontak saya udah terlanjur banyak pada sebut nama saya Abang Kos Kitchen, Mas Kitchen gitu. Mas Kos. Iya, bukan namanya. Jadi kalau kita berjalan, Mas Kos Kitchen nih gitu, Mas Kos Kitchen gitu. Jadi nama itu bukan nama saya. Oke lah, nggak jadi masalah. Kalau semua memang kamu mau mempertahankan, cuman packagingnya kamu dibesarkan sampai di sini ya. Terus nanti kalau kamu bikinnya satu macam, kitchen satu macam, tetapi nanti kamu bikin stiker supaya kamu nggak usah bikin cetaknya banyak. Satu macam aja, tetapi kamu atasnya nanti kamu kasih tempel, oh ini sambal hijau, ini sambal apa gitu ya mungkin ya. Terus setelah itu mungkin nomor kontaknya sekalian dari sini kan banyak tuh. Nah, terus ini sambalnya ini kan kamu belum termasuk isinya apa aja itu ya, ingredientnya apa aja, komposisinya apa aja. Terus di situ terus kamu bisa made Indonesianya, terus kamu punya PIRT udah? Belum, baru NIB sama halal tapi bukan produk ini. Oh, PIRT kamu sudah ini berapa tahun sudah sih? 2016 ya. Mestinya harus ada PIRT paling tidaknya ya Ibu ya, harus ada PIRT. Jadi kamu ke bagian mana ya Ibu ya biasanya kalau ke PIRT nanti datang ke tempat kamu, kan? Dinas ya, dinas kesehatan. Ya? Nanti dia akan survei. Harus ya, PIRT ya. Harus PIRT kan? Nah itu juga, itu kamu kalau mau mengembangkan untuk ke depan, jangan cuma produksi gitu terus juga. Nanti siapa tahu udah PIRT kamu bisa di bandara dijualnya ya. Ya kan kita punya porsi besar. Jadi PIRT harus tanya-tanya ibu ya. Yang penting jangan stuck di sini aja, jangan puas dengan di sini. Mesti harus registrasinya apa masuk ya. Gitu. Ya, kalau memang mau itu. Terus apalagi nomor telepon harus ada ya.
Ini Bu dicobain Bu. Oh ya, Rasanya. bagaimana? Ini isinya Ini Sayur. sambalnya. Ibu mau coba nih. Nih, Boleh, coba boleh, coba. silakan. Ayo, ini coba. Ini juga boleh. Ibu dikit-dikit Siap. cocok-cocok ya, Ibu ya. Bu dicobain Bu. Ini sambal apa? Ini sambal yang saya bawa sambal teri, sambal cumi sama sambal bawang. Nah, kan nggak ada tulisannya. Iya. Iya. Customer. Ya udah, nggak apa-apa. Next ya. Mesti harus ada ya. Masih manual Bu kalau misalkan saya itu Iya. manual di atas botolnya saya pakai spidol. Oh, itu aja yang apa stiker yang Iya. begitu ya? Iya, Yang iya. tempel itu loh. Ya, kalau pastelnya dapat sambal kacang nggak? Enggak. Nah. Ini apa ini? Ini Ibu. Pastel. Ini apa ini? Di solusi Oh, ini soal. Oh, ini Iya. saya soal isi sayur. Iya. Kalau itu isi ayam sih ini. Oh, ini. Iya. Ini soalnya enak sih. Ya, ini ya. Ini ada dagingnya nggak? Selain Sayur kita sesuai requestan Pak. Kalau Sayur yang doang? order, iya. Mas saya mau sini, oke. Mas saya mau sini gitu aja. Saya nggak minta terlalu banyak gitu. Karena kan yang lain sebenarnya sampingan ya Bu, kalau saya kan masih jadi pabrik gitu. Jadi Oh, saya, masih kerja di iya jadi di pabrik. jam kerja saya itu di pabrik 3 hari kerja, 1 hari libur. Jadi cepet ke liburnya gitu, makanya daripada saya liburnya lama kan, jadi saya nyetok usaha. jalan dulu ya. Jalan online. Iya. Ya. Nah, supaya ke tukang sayur juga. Ke Tukang sayur juga? sudut juga ya. Jadi kalau apa tukang sudutnya setiap hari goreng dadakan langsung saya kirim pagi. Coba Ibu, coba benar-benar. Silakan Ibu. Pedas. Ini pakai sambal ini. Ini dia begini sudah. Udah. Iya. Tapi kalau kayak begini enak pakai sambal kacang ya Bu ya. Iya. Itu lebih. Tapi kalau kita supply ke tukang sudut kan karena kita saya goreng dadakan itu beserta sambal kacangnya. Dapat sambal Iya, kacangnya. kalau ini kan frozen ya. Iya, iya. Jadi begini Saya aja. nggak dibawa. Karena aku paling suka banget. Sekarang Bapak inginnya bagaimana ke depan? Ke depannya. Ke depan. Sebenarnya ke depannya ya gimana ya? Produk saya yang udah saya jalani tetap gitu kan. Ya pelanggan saya alhamdulillah dari zaman awal saya buka dan sekarang masih ada gitu kan. Yes, saya sih cuma pegangan untuk tiba-tiba bisa di PHK nanti saya masih bisa Nah, produksi bagus gitu itu. maksudnya. Maksud saya tuh gitu Gus. Untuk jangka panjang kan? Iya. Jangka panjang sekarang makanya sekarang ada waktunya untuk berubah. Berubah. Jangan terpaku oleh salah satu gitu aja. Tetapi kita harus merubah sedikit. Sedikit apa? Stikernya dirubah. Terus apa? Kalau packaging ya kalau sekarang karena pasar kamu ke bawah kan Iya. ini kan ya. Jadi ya nggak jadi. Yang penting stikernya. Ini hal kecil ya. Hmm. Itu kecil. Nanti ke Grogol Jaya ya. Ya. Nanti ya. Saya udah Ya. berlangganan. Lo di situ. Masih Grogol saya Jaya? enggak di daerah saya gitu. Jangan di compare harganya. Lebih murah Mas. Jauh lebih murah. Iya. Nanti Bapak boleh compare Nah. ya. Kamu lihat di Google aja. Saya bukan apa-apa, Oh, iya. tapi karena Boleh, saya boleh. membantu semua orang Iya. supaya ini kan costly kan. Iya. Kalau kita dapat murah, Iya. otomatis ya. Kalau dengan harga segini, biasanya kalau di daerah kamu, kalau di Grogol Jaya, Sumamang gini dengan harganya segini, kenapa enggak? Iya. Boleh. Ya. Profitnya lebih tinggi nanti Mas. Jadi otomatis kamu costnya ini yang biasanya ini yang dibikin kecil-kecil, plastiknya pun ini harus dipikirkan. Ini plastiknya ini bagaimana? Ini apa boleh untuk tahan panas atau tahan apa gitu? Ini nggak dicek, semuanya asal jadi. Nah, belajar nanti ya. Seperti produk saya mayones. Dan dia itu sampai kenapa si Jepang ini kan yang memproduksi saya ini orang Jepang. Oh. Dia tidak boleh sembarangan plastik loh. Dia 3 layer loh. Standarnya lebih tinggi ya. Itu makanya itu dari plastik aja mempengaruhi nanti rasa. Benar. Tahan lama juga. Jadi belajar untuk mendapatkan plastik. Kalau ada pamerannya kayak Sumama nanti bulan 11 itu ada Interfood Sale kan. Sip. Itu kan ada plastik semuanya kan juga. Nah itu boleh mencari informasi juga mengenai plastik ini itu tetap. Ini tahannya untuk apa? Mempengaruhi nggak dengan bahan yang kita Pasti. taruh? Ini aja kalau menurut saya orang kenapa pakai botol? Karena apa? Tahan lama kalau botol. Kalau Iya. ini Plastik ya? radiasinya nanti Iya. mempengaruhi rasa. Iya. Kena panas dia mempengaruhi Iya. dalam ya Bu ya.
orang kan nggak tahu kita taruh dia di mana, di pinggir ini kena sinar matahari atau apa kan kita nggak tahu. Taunya kok bulu kan, gitu kan. Nah karena plastik orang biasanya lebih aman pakai Betul. Ini kaca ya, botol kaca Iya. ya. Nah itu salah satu yang masukan saya mungkin kalau untuk bilang nanti untuk kedepannya untuk jadi sandang pangannya kita nanti setelah pensiun kan ceritanya. Iya. Mesti harus dikembangkan gitu. Tapi kalau rasa oke lah, ini dengan harga 2.000 loh. Harganya 2.000. Iya. Ini satunya 2.000. Yang satu pak ini kan Ini 5, Iya. 2.000 kan? Nah, Kalau ini 2.000. ini satu botol 35.000. Murah ya, Kalau 3 botol Ibu cobain Bu, ini Bu, cobain barusan. Mas kalau Oke nanti kan? 2.000. kalau mau beli gimana ya? bisa langsung ke WhatsApp, bisa ke Di? Instagram, TikTok juga ada. Namanya apa? Kos Kitchen. Post Ya. Kitchen. Kalau Nomor WA-nya? untuk nomor WA saya 0821 1237 3037. 0821 1237 3037. Oke. Nah, hari ini kita belajar banyak packaging, brand, dan kemasan tuh masuk penulisan di sini, ya informasi produknya yang perlu kita perhatikan agar usaha kita semakin hari semakin maju. Ya, terima kasih Mas Bapak untuk sharingnya. Terima kasih Bu Sherly. Sama-sama. Terima kasih dan Sukses. iya. Semoga teman-teman yang sudah menonton bisa menarik manfaat dari tayangan kami dan kami bertiga mengucapkan sampai jumpa.